Shalom, bertemu lagi dengan saya, dan dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu topik di bawah judul Bebas dari Penjara. Saudara, semua orang pasti memiliki masalah dan pergumulan hidup, tetapi tidak semua orang sama dalam menyikapinya. Ada sebagian orang ketika mengalami masalah berusaha dan berjuang untuk mengatasi masalahnya sampai dia keluar dari masalah itu. Tetapi ada juga orang yang walaupun awalnya berjuang untuk keluar dari masalah, tetapi karena tidak terjadi perubahan, akhirnya menyerah dan menganggapnya sebagai sebuah nasib yang tidak akan mungkin bisa dirubah. Saudara, ada kisah dalam Alkitab di mana ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Dia hanya bergantung pada orang sehingga harus diusung untuk bisa melakukan sebuah pergerakan. Keadaannya ini membuat dia menjadi pengemis di bait Allah. Dan untuk bisa jadi pengemis pun, dia harus diletakkan orang di tempat dia biasa mengemis. Dia hanya mengharapkan belas kasihan orang. Dan setiap bertemu dengan orang lain, hanya satu yang diharapkan, yaitu materi semata-mata. Setiap hari orang ini ditaruh di tempat dia mengemis. Dan setiap hari juga dia mengharapkan belas kasihan orang. Demikianlah keadaan orang ini dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. Hal itu terjadi karena memang dia menganggap keadaannya itu adalah sebuah nasib yang harus diterima. Dia sudah terpenjara dengan pemikiran bahwa masalahnya adalah sesuatu yang tidak akan mungkin bisa dirubah lagi, karena mustahil untuk bisa dirubah. Namun sesuatu terjadi dan peristiwa itu adalah sesuatu yang tidak dia bayangkan sendiri. Ternyata pemikirannya selama ini salah. Pada suatu hari ketika dia seperti biasa mengemis dan ingin meminta belas kasihan orang yang lewat dengan mengharapkan materi, namun dia justru mendapatkan yang lain yang tidak pernah dia mimpikan sebelumnya. Ternyata dia bisa berjalan, dia sembuh dari lumpuhnya, dia bisa berjalan dan melompat, sesuatu yang tidak terpikirkan oleh dia sebelumnya. Pikiran yang telah membelenggu dia selama ini bahwa dia tidak akan mungkin bisa berjalan, ternyata bisa dia lakukan sekarang. Apa yang terjadi sehingga orang ini bisa keluar dari masalahnya? Ternyata jawabannya adalah bahwa dia menerima pemberian terbesar dalam hidupnya, yaitu Yesus Kristus. Orang ini bisa berjalan karena kuasa dari Yesus Kristus. Kuasa Yesus Kristuslah yang telah membebaskan orang ini dari pemikiran yang telah memenjarakan hidupnya selama ini, dan dia sekarang tidak tergantung orang lagi, tidak harus diusung dan diletakkan orang lagi, dan dia tidak perlu mengemis lagi. Dia telah bebas dari penjara hidupnya dan telah keluar dari belenggu yang telah mengikat dia selama ini. Sekarang dia berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara, mungkin Anda tidak lumpuh seperti kisah di atas, tetapi Anda mungkin telah terpenjara dengan pemikiran tentang masalah dan pergumulan Anda yang Anda hadapi, sehingga Anda tidak pernah lagi berpikir dan berharap bahwa Anda bisa keluar dari masalah dan pergumulan Anda. Memang ada orang miskin karena bapaknya miskin. Bapaknya miskin karena bapak dari bapaknya miskin. Dan bapak dari bapaknya miskin karena bapak dari kakeknya miskin. Demikianlah seterusnya, sehingga orang seperti ini akan berpikir bahwa miskinnya dia sudah menjadi nasib dan takdir, di mana dia tidak mungkin bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Awas, jangan sampai Anda memenjarakan diri Anda sendiri, sehingga Anda kehilangan harapan untuk keluar dari masalah Anda. Saudara, kalau hari ini ternyata Anda sudah terpenjara dengan pemikiran yang salah, ada berita baik untuk Anda. Seperti kisah si lumpuh di atas, Anda pun bisa keluar dari penjara itu kalau Anda mau menerima Yesus yang berkuasa. Apapun keadaan dan kondisi Anda hari ini, mungkin itu sesuatu hal yang Anda tidak inginkan, tetapi karena hal itu sudah berlangsung lama dan mungkin sudah mulai sejak Anda belum lahir, sehingga Anda dipenjara dengan pemikiran bahwa Anda tidak akan mungkin keluar dari kondisi itu. Atau mungkin Anda sudah mencoba dengan berbagai cara agar Anda bisa keluar dari masalah Anda, namun hasilnya tidak ada. Jangan pernah menyerah, karena selalu ada jalan bagi orang yang memelihara harapannya di dalam Tuhan. Ingatlah, ada Yesus yang memiliki kuasa untuk membebaskan Anda dari segala masalah dan pergumulan Anda. Kalau Anda memiliki Yesus, maka tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya, dan tidak ada pergumulan yang tidak ada jawabannya. Ingatlah bahwa di dalam Kristus tidak ada penjara yang paling gelap, di mana dia tidak bisa membawa Anda keluar dari dalamnya. Jangan mau dipenjara oleh pemikiran yang berkata memang sudah nasib atau sudah ditakdirkan. Bagi orang percaya tidak ada kata nasib dan takdir, yang ada adalah harapan. Harapan
Biarkanlah kuasanya bekerja dalam hidup Anda. Dan jangan pernah menyerah untuk tetap berharap, sekalipun tidak ada alasan untuk berharap. Sebab selalu ada jalan bagi orang yang mengharapkan Kristus. Dan Dia adalah Allah yang layak dinanti-nantikan. Ingatlah bahwa Allah selalu punya cara untuk menolong Anda. Dan Dia tidak pernah habis akal untuk menuntut Anda keluar dari penjara pergumulan hidup Anda. Dan suatu saat Anda akan melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Itu terjadi karena Anda sudah bebas dari penjara persoalan Anda, karena Anda mengharapkan kuasa Kristus bekerja dalam hidup Anda. Oleh karena itu, saudara, apapun kondisi dan keadaan hidup Anda hari ini, milikilah kuasa Kristus dalam hidup Anda. Maka Anda akan memiliki harapan untuk dibebaskan dari penjara belenggu hidup Anda selama ini. Dan Anda akan menikmati hidup dalam sukacita. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan Shalom.